Dia tuh ngomong sebelum ada Curry ya masih cedera kayaknya sama Clay belum main, dia selalu ngomong, lu mau Warriors bagus, trade Wiggins kata dia. Dia ngomong gitu Ambil di tweetnya. Wiggins ya. Iya, trade Wiggins. Enggak, bukan. Trade dari Warriors. Oh, keluarin. Iya, keluarin. Yo, akhirnya. Udah mulai nih. Udahlah. Prediksi kita kejadian. 4-2. 4-2 Warriors juara NBA 2022. Selamat untuk para pendukung Golden State Warriors karena udah menjadi juara lagi 4 kali selama kalian hidup ya. Oh iya. Misalnya, yang dulu-dulu kayaknya ada yang belum lahir kayaknya. Iya, Ketemu lagi sama gua Idan di sini di Main Basket Podcast. Sebelah sana ada mas-mas penyanyi kafe, siapa namanya? Dimas Curry. Wah, Dimas Curry, Maskur ya. Yo di sana. Draymond Green. Draymond Green. Ini Draymond Green KW1, KW2-nya Santun Frederick masih nggak bisa juga. Belum bisa. Ini kalau netizen nanya kemana sih Mas Santun, ini jawabnya gimana sih enaknya sebenarnya? Kenapa? 40 hari kan sampai Idul Adha. Oh. Iya toh, benar kan? Ya. Guys, hari ini tuh kita akan ngebahas tentang apa ya, proses menjadi juaranya si Golden State Warriors. Apa aja yang menurut kalian, menurut gua juga sesuai sama prediksi kita di awal. Lalu kemudian apa yang meleset? Lalu kemudian yang ketiga yang tidak kita sangka-sangka. Gitu. Pertama yang sesuai prediksi jelas kita dari awal bilang 4-2. Udah Dimas 4-2, Adrian 4-2. Gue kayaknya 4-3 deh kayaknya gue. Kayaknya ya. 4-3 enggak, 4-2. Dia pengen 7 game dia. Oh, dia pengennya 7 game, tapi realistisnya 4-2. Ya. Berarti kan ini dikabulkan lebih baik. Itu satu yang sesuai prediksi. Terus juga di awal gue bilang Stephen Curry kayaknya jadi MVP, kejadian. Terus apa lagi ya? Ya itu sih kalau dari gue. Dari lu Adrian, apa yang sejauh ini sesuai dengan prediksi lu di awal yang lu ingat? Kalau gue mau bilang ke editor kita, Bapak MK, roll the tape, balik 1 bulan lalu episode yang ada gue ngomong juaranya siapa. Kalahnya siapa dia? Kalahnya? Finalnya siapa dia? Sama juara NBA 2022. Golden State Warrior. Warrior. Iya, sorry, gue bukan fans. Ini ntar salah lagi. Gue bukan fans. Gue fans 2022 sih? Iya 2022 dong juara. Oh iya, oke. Yang akan datang. Oke. Gue udah prediksi dulu. Gue udah prediksi dulu. Oke. Ya. Gue udah ngomong juaranya siapa. Saat itu kita lagi bahas yang 2 tim teratas masing-masing. Tapi waktu itu emang gue jagoin Miami Heat daripada Boston. Gue juga di Oktober di akun medsos gue pribadi, gue nulis MVP final tuh Klay Thompson. Tulisnya. Jadi secara sadar gue yakin kalau Warriors tuh bakal juara, tapi ternyata meleset yang MVP bukan. Jangan dulu yang meleset, ini yang sesuai prediksi dulu. Ya juaranya bener kan? Juaranya benar ya. Yang meleset nanti ada lagi. Ada lagi yang sesuai prediksi? Utamanya di Wiggins ya. Di Wiggins. Oh iya betul. Dia bakal jadi sesuatu pelengkap dari komposisi Warrior ini, dan dia nunjukin itu utamanya kemarin di game 5 solid banget, dan itu jawaban ya apa ya yang dicari sama yang bikin gua dari awal yakin kalau Warrior tuh bisa juara musim ini gitu. Selain karena berita kalau Klay is coming back di awal musim itu kan, Klay ngomongnya bakal balik Desember atau apa, akhirnya baliknya Januari. Tapi saat gua tahu Klay balik dan udah ada Andrew Wiggins di situ, gue udah bisa bayangin starting 5 mereka, tambah Kevon Looney, Draymond sama Steph, dan itu menurut gue gak bakal ada tim yang bisa ngalahin mereka di 7 game. Oke, Drian, sebelum ke Dimas, kan lu sudah berasumsi dari awal bahwa Andrew Wiggins akan sangat hebat bersama Golden State Warriors gitu. Prediksi lu bener. Apa yang lu lihat waktu itu, Drian? Waktu di awal-awal Wiggins masuk,
tukeran sama siapa? Russell ya? Iya. Sebenarnya bahkan jauh banget dari ini, Kang. Gua tuh inget banget waktu gua masih kuliah di bilangan 2014-15. Sekarang udah nggak kuliah lo? Udah enggak lah, gila. Oh ya. Terus. Di 2014-2015 kalau nggak salah gue main basket di kampus gue di bilangan Jakarta Utara sana. Salah satu orang tuh ngomong ke gue, ada nih salah satu bapak-bapak gitulah main bareng gue gitu. Dia suka nongkrong bareng komunitas gue terus ngomong, ada nih anak SMA katanya kombinasi LeBron sama Jordan, dia ngomong gitu. Namanya Andrew Wiggins. Dikasih lihat gue videonya, anjir kok orang bisa slide drive-nya tuh kuat banget, ngedang-ngedang itu, padahal badannya kecil hitungannya kan, nggak yang gede kayak LeBron gitu. Terus gue tahu dia ke Kansas, gue masih ngikutin sampai akhirnya ke Timberwolves karena korbannya LeBron pengen Kevin Love kan. Nah di Timberwolves itu gue bingung sebenarnya kenapa kok publik tuh benci banget sama dia gitu, maksudnya ngata-ngatain dia mulu, padahal dia average 20 poin per game, rookie of the year, apa yang salah dari dia gitu. Dan menurut gue orang lupa kalau ternyata Timberwolves ini nggak punya sistem bermain yang bagus waktu itu, utamanya di bawah Coach Thibodeau ya. Apalagi sudah ada temennya yang bintang nggak waktu itu di Wolves? Pertama Jabari better than Wiggins. Jabari Parker. Iya, dulu kan 2 orang itu kan. Jabari kan harusnya juga di Celtics ya. Tapi kan Jabari cedera waktu itu lah. Waktu itu nggak ada Kang, barengannya kan Karl Anthony Towns kalau nggak salah. Mereka kalau Ricky Rubio gitu. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk datengin Jimmy Butler. Yang menurut gue jelas gak make sense karena sama-sama nggak bisa shooting dari jarak jauh, shooting akurasinya jelek gitu. Ngapain gitu? Dan akhirnya terlihat kalau mereka lolos ke playoff, tapi nggak bisa compete lah. Akhirnya di trade dengan D'Angelo Russell masuk ke squad yang sudah ada shooter terbaik sepanjang masa, 1 fasilitator terbaik, ya udah Wiggins pasti jadi gitu loh menurut gue. Orang dia cuma tinggal tugasnya sekarang lebih simpel banget, defense sama drive, selesai. Ya. Tapi pas dia masuk Taruh mas. Kita harus pasti nih nyebutnya Wiggins ya, jangan Wiggins. Gue kalau sebut Wiggins tuh gue ingat tuh Wijaya Saputra. Wiggins pakai G yo. Iya, Wiggins. Wiggins. Kepala gue langsung Wijaya Saputra. Wiggins. Oke, itu. Nah sekarang Dimas sudah mau ngomong, Mas. Apa prediksi lu dari awal dan kejadian, Mas, di final NBA ini Warriors, khususnya dari sudut pandang Warriors atau kekurangan Boston yang lu lihat dan kejadian? Kalau prediksi gue sih ya, kalau Warriors squadnya komplit, ya di West ya harap cemas lah semuanya gitu loh. Itu prediksi yang udah benar tepat ya, sampai dia juara karena mereka komplit, itu yang paling penting ya. Karena gue mau lanjutin tadi, Wiggins tadi tuh masuk belum ada Clay gitu loh. Ya. Jadi dia tuh sempat usaha sendiri lah di Warriors gitu loh. Si Curry juga sempat cedera kan beberapa game. Nah, yang nggak sesuai prediksi gue ya Boston bisa masuk di Eastern tuh, bisa masuk final tuh luar biasa. Kan gue kalau yang Adrian bilang Warriors juara, gue tuh bilang Milwaukee yang juara. Yeah. Nah itu kan nggak sesuai prediksi. Ternyata Boston luar biasa dengan squad apa ya? Gue nggak ngerti lah squad kayak begitu. Bisa sampai final sih ya kan kemarin juga ngomong Boston bakal ada di final di season selanjutnya. Ngomong gitu kan, ada yang ngomong seperti itu. Ya, bisa terjadi lagi sih. Tar dulu mau prediksi tahun depan, tar dulu ya. Iya, itu bisa terjadi lagi. Pada intinya itu ya. Iya, yang itu kalau Warriors komplit itu sangat berbahaya, dan yang nggak sesuai prediksi gue adalah si Boston. Tar dulu yang nggak sesuai prediksi, tar dulu pelan-pelan. Oke, apalagi ya? Ya apalagi yang sesuai prediksi? Ya anak-anak muda ini si Tatum sama Brown ternyata bisa improve banyak banget lah dari mereka. Awal kan tahu juga kita seperti apa awal-awal mereka bermain. Nggak ada, mereka juga belum tentu kan Boston juga bisa masuk final. Ini menurut gua karena itu peran penting mereka berdua tuh luar biasa lah di Boston. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ini ya. Untuk kita yang prediksinya benar. Roll the tape. Yo. Sekarang yang ini. Prediksi kita keliru ya, sama sih. Kayaknya kalau misalnya di roll the tape lagi seperti Adrian bilang, gue juga dulu kayaknya jagoin Brooklyn sama Milwaukee ya. Milwaukee. Tapi ternyata
Boston. Kenapa Iya. Boston? Menurut gue ya, kenapa Boston tidak dijagokan? Mungkin karena kita lebih banyak melihat faktor para pemainnya ya. Kemudian mereka bisa ada di final. Seperti yang Dimas bilang tadi, mungkin pelatih ya, itu hebatnya pelatih ya. Pelatih bisa meramu sedemikian hebatnya Pak Ime apa Udoka apa? Ya, Udoka. Pak Ime Udoka bisa ngeramu sehebat itu sampai akhirnya bahkan mengambil 2 kemenangan di final. Lu Drian apa yang meleset dari lu? Kalau final iya sebenarnya gue jagoin Milwaukee juga. Gue sama sekali tidak tergoda sama Bucks sebenarnya. Sama Brooklyn. Sama Brooklyn nggak tergoda. Sama Brooklyn. Boston, gue bilang terang-terangan ke semua temen gue kalau lu jagoin Boston juara di awal musim, lu totally fansnya dia. Nggak ada alasan buat lu jagoin mereka gitu. Kenapa? Karena buat gue kok skuadnya jauh dari komplit. Tahun lalu temen gue yang fans Boston nanya ke gue, bisa nggak Boston juara? Nggak bisa kalau lu masih punya Kemba Walker. Kembanya di trade, tapi trade-nya juga tidak sebagus itu. Iya. Siapa yang datang gantiin Kemba? Siapa? Gua Al Horford bukan. Al Horford kan datangnya dari Sixers lagi. Oh iya benar Al Horford. Soalnya dari Thunder. Dari Thunder bener Al Horford datang lagi. Dan gue kan bingung ya, Al Horford kan waktu itu kerja sama Brad Stevens tidak cukup bagus lah hasilnya gitu. Kok diambil lagi saat Brad jadi GM? Kan gue jadi bingung kenapa kok diambil lagi gitu kan. Tapi ternyata memang mungkin saat kemarin dia memutuskan untuk gak mau main buat Thunder tahun musim lalu di half season tuh dia gak mau main, dia mau menepi aja dan dia datang ke musim ini jauh lebih lean. Tapi kuncinya kayaknya sih terjadi waktu di tahun baru ya kan, mereka di Januari itu masih peringkat 11 terus improve dan akhirnya kemarin pemain film Hustle Juancho Hernan Gomez sempat ngomong kalau situasinya Celtics tuh waktu Februari sebelum dia di trade sama Derek White, dia kan ke Spurs sekarang. Juancho itu ngomong kalau timnya itu kacau balau, Celtics tuh berantakan sekali di dalam, pemainnya pada egois segalanya, dan Marcus Smart juga pernah ngomong itu di depan publik kalau dia ingin para pemain itu lebih passing lebih banyak aja gitu loh. Dan itu terjadi, dan saat mereka akhirnya nggak tahu setelah situasi itu, setelah trade itu, kemudian setelah Smart ngomong itu, mereka gerak dengan lebih bagus dan hasilnya sampai ke final. Tapi menurut gue memang dari awal skuadnya belum cukup untuk compete lawan Warrior, utamanya di bench ya. Di bench masih belum compete. Dan menurut gue pribadi, kalau misalnya what if ya, the biggest what if itu sebenarnya mengutip Stat News juga, tapi gue pribadi sangat mengamini ini bahwa kita nggak bakal tahu hasilnya kalau misalnya Bucks kemarin ada Chris Middleton. Menurut gua. Iya bisa jadi. Karena kan nggak ada sama sekali tuh di seri itu. Dia kan cedera di pertama tuh. Kalau udah kalau ada mungkin Boston juga bakal kesulitan sama sulitnya dengan lawan Warriors. Kenapa? Karena saat Middleton lu tarik, Bucks nggak punya shooter. Dan nggak ada shooter, it's easy untuk rotation gitu loh. Jadi ya udah. Ya tapi ya sekali lagi salut buat Celtics karena bisa membangun skuad yang kompetitif ya. Di nggak sampai 4 bulan terakhir lah, 5 bulan terakhir lah. Itu luar biasa sekali buat Ime Udoka dan Brad Stevens, dan gue sangat menanti gimana mereka nanti berkembang di musim-musim selanjutnya. Dan rasanya kekeliruan memprediksi Celtics sampai ke final. Jadi kayaknya bukan cuma kita doang ya. Iya. Kayak banyak sih kayaknya. Ya seperti yang tadi gue bilang, kalau lu jagoin Celtics di final bahkan juara di awal musim, ya lu totally fans aja. Ya. Karena udah maksudnya hitung-hitungannya tuh kayak nggak mungkin aja pemain lu ini survive untuk sampai ke final gitu. Ya. Nanti kan juga kemudian sebenarnya ada adjustment kita dalam memprediksi ya, seperti yang kita buat beberapa kali. Tapi ternyata prediksi adjustment pun ada beberapa yang keliru. Tapi sebelumnya Dimas dulu, Mas, apa Mas yang nggak sesuai tadi lu mau ngomong? Ya nggak sesuai ya, Boston bisa masuk final kan, nggak di luar ya. Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya gue nggak prediksi banget juga si Warriors masuk final. Cuma kalau komplit memang ini luar biasa kan mereka kan. Yang di awal banget ya orang pada ya kalau ngomongin Lakers ya orang pada semua rame aja gitu lah kalau ngomongin Lakers ya. Lakers sama Nets lah. Lakers sama Nets. Nah, iya udah ya dua itu ya. Ya semuanya orang pasti prediksi
si Lakers bakal ke final segala macam. Nah, gue nggak prediksi Warriors juga ke final, tapi gue bilang kalau ini tim komplit sangat berbahaya gitu loh. Dan itu juga nggak prediksi gue. Si Pak Ime itu dari awal regular season apa enggak sih? Dari awal udah diganti ya? Dari awal, rookie ya. Iya, itu juga gue nggak prediksi karena gue tahu si yang buat Boston naik si Brad itu ya, awal-awal ya diganti. Nah ini gue ngomongin sedikit pelatih ya, Boy ya. Ya, silakan. Mungkin ya di Indonesia bisa nerapin ini. Pelatih itu selain pintar membuat situasi di lapangan pola, gue rasa juga harus menjadi motivator di timnya gitu loh. Karena itu penting banget. Karena lu pernah bahas, kenapa sih Indonesia kalau mau time out sibuk ngeluh segala macam. Ya di NBA cuma duduk, kayaknya dia nggak gambar apa-apa, tapi dia ngomong sesuatu yang sangat penting gitu buat anak-anaknya. Penting ya, bukan lu asal ngomong, asal bacot. Itu gua di dua coach ini luar biasa, si Warrior sama Boston ini. Dua-duanya ngomong, ya terjadi gitu, lu harus lakukan ini. Ya semua pemainnya percaya, itu juga paling penting ya, percaya omongan dia, yaitu ya terjadi di Warriors dan Boston. Nah itu yang gua harapkan juga di basket kita gitu loh. Harapannya seperti itu. Terus apa lagi ya? Masuk yang nggak prediksi lagi. Nggak ada sih. Gue memang prediksi Nets, Milwaukee, sama Lakers awalnya ya. Gara-gara orang ngomongin Lakers semua. Yang lainnya ini di luar prediksi semua sih kalau gue ya. Kalau Lakers itu apapun yang terjadi, Lakers itu akan selalu ada di atas gitu. Mau apapun ya. Yoi, LeBron pindah, yang heboh Lakers. Jadi misalnya dia pindah ke tim kecil, misalnya kemana, ke Utah gitu, atau kemana lah yang nggak populer, itu yang hebohnya tetapnya Lakers nih gitu. Orang ini Warrior sama Celtics aja tetap ngomongin LeBron kok. Iya ya. Ini nggak bisa emang. Tapi gue ada lagi yang meleset tuh Curry ya. Curry tidak gue sangka-sangka akan segila itu. Curry ini mencatatkan performa terbaik, performa menembak terbaik. Jadi kalau nggak salah di Kurt Goldsberry itu nulisnya 1,35 poin per shooting. Itu angka tertinggi kalau nggak salah di final. Maksudnya per jam shoot ya. Dan rata-rata jam shoot yang diambil tuh jaraknya 23 feet. Jadi hampir 3-pointers itu. Itu emang, wah gila sih. Ini orang gua maksudnya nggak nyangka, tapi waktu gua nulis artikel sehari sebelum game 6 kemarin, waktu game 5 dia 0/9, 0/7, 0/9, itu nunjukin kalau rata-rata abis Curry nggak masukin 3 point, besoknya dia 4 3 point per game. jadi emang kayak gitu orangnya. Jadi pernah bahkan 2016 tuh dia nggak masukin 3 point di satu game. Lawan New Orleans Pelicans dia mecahin rekor NBA 13 3 point per satu game. Jadi orang emang berpotensi meledak luar biasa dan tapi ya langsung nggak nyangka satu apa? Tidak nonton langsung tuh sama Dimas. Ya 13 itu ya. Iya, tapi ya gue yang nggak nyangka ya maksudnya dia bisa akhirnya average 31,2 poin per game itu. Wah gila sih. Dan dia menurut gua tidak seagresif itu ya. Bukan kayak kita lihat LeBron waktu carry Cleveland gitu, yang dia sendiri gitu. Menurut gua Curry pun kemarin bukan yang mungkin statistik bakal ngomong kalau dia cukup dominan karena kan pertama dia bawa bola point guard-nya. Tapi yang kedua tentang nanti nyebutnya itu USG usage percentage-nya itu gua belum lihat, tapi menurut gua tinggi tapi tidak setinggi orang-orang yang lain menurut gue. Oh, gue ada yang nggak terprediksi itu Wiggins bener ya Wiggins ya. Wiggins. Gue pernah ngelihat tweetnya salah satu konten kreator sepatu lah di Amerika. Dia tuh penggemar gilanya Dub Nation. Dia selalu membanggain karena dia dari San Francisco tapi dia tinggal di LA. Dia tuh ngomong sebelum ada Curry ya masih cedera kayaknya sama Clay belum main, dia selalu ngomong, lu mau Warriors bagus, trade Wiggins kata dia. Dia ngomong gitu di tweetnya. Ya? Iya, trade bukan trade dari Warriors. Oh, keluarin. Iya, keluarin. Nah, gue sempat ke bawah juga. Iya ya, karena Wiggins ya jadi Warriors jelek gitu loh. Itu belum ada si Clay ya, belum ada Clay. Curry juga masih cedera waktu itu apa sebentar doang kan ya. Ya season lalu lah kan dia datangnya half season lalu. Iya. Nah, ternyata
semua patternnya offense-nya ujung-ujungnya pasti ke si Wiggins kan sekarang ini di final semua berharap amat dan defense-nya luar biasa kemarin di final itu gue ya akhirnya dia udah ngeluarin tweet lagi ya memang Wiggins menunggu kedatangan yang 2 orang itu biar dia bisa berkembang gitu. Itu nggak terprediksi juga sama gue kalau Wiggins bisa sejago itu di Warriors. Oke. Kita udah tadi ya prediksi yang benar, prediksi yang keliru. Nah sekarang yang kejutan, yang tidak kita prediksi maupun yang tidak kita prediksi gitu. Gue pengen mulai begini, ini mungkin dari pengamatan gue aja ya. Pertama emang gue tidak memprediksi Boston Celtics akan masuk ke final, tapi juga ketika mereka masuk di final, ada pengharapan mereka akan memberikan perlawanan dan terjadi gitu. Cuman yang cukup mengejutkan buat gue adalah Jason Tatum. Jason Tatum selama final buat gue bermain baik, bagus. Statistiknya juga oke lah, beberapa statistiknya oke. Cuman gue ketika melihat beberapa kali dia melakukan sembrono, blunder apa segala, passingnya kepotong dengan mudah, bahkan dia oper tuh kok gampang sekali diambil gitu, bukan hanya lawannya tuh nggak yang motong dengan usaha gitu. Gua nggak menyangka bahwa memang mungkin juga bukan itu kalimat yang tepat ya. Gua melihat si Jason Tatum itu belum siap secara mental ada di final. Apalagi memang dia memang masih muda, kenyataan bahwa dia masih muda, ya akhirnya kurang lebih mungkin mendukung pernyataan itu. Salah satunya itu adalah ini yang nggak gua sangka ya. Waktu dia game terakhir lawan Miami ya di semifinal di final conference. Dia pakai handband Kobe Bryant kan 24 gitu. Itu tuh gue agak bagaimana yang ngeliat waktu itu ya. Kenapa? Dan dia embrace itu, glorify itu gitu. Terus kemudian di situ gue ngerasa ini orang masih butuh pegangan. Gue nggak nyalahin lu butuh pegangan ke Kobe atau apa enggak gitu. Tapi pada satu titik lu ada belum benar-benar percaya sama diri lu gitu. Mungkin juga itu malah berkebalikan sama apa yang dimau Kobe gitu, gue pikir begitu. Karena ketika di game yang sangat penting, lu masih butuh pegangan di luar diri lu gitu. Itu yang membuat gue kemudian kesininya, wah ini nih gitu, mainnya bagus tapi ada faktor kecil itu yang nggak gue sangka. Wah ini nih sulit nih kalau juara kayak gini karena memang ya akhirnya kejadian dari game 1 sampai game 7 game 6 itu dia masih melakukan passing ke temannya tuh mudah sekali dipotong sama anak-anak Warriors gitu. Itu sih yang paling gue nggak sangka dari performanya si Boston kejutannya. Kalau dari Warriors tidak ada yang mengejutkan buat gue karena semuanya sudah sesuai sama narasi gitu. Stephen Curry penembak paling hebat sedunia, sealam raya. Begitu juga Klay Thompson walaupun agak naik turun, Draymond bacot, tapi juga didukung oleh kemudian penampilannya yang sangat baik di beberapa game terakhir, 2 game itu. Semuanya gitu. Gary Payton sebagai pemain bertahan yang hebat, ngasih lihat dia memang ada di situ. Si Pole juga, Jordan Poole, semuanya gitu. Tidak ada yang mengejutkan gitu di Warriors, semua sudah sesuai ekspektasi. Cuman ya Celtics saja. Lu Drian yang mengejutkan? Iya, balik ke Tatum tadi ya. Ya waktu itu yang kita bahas kalimat terbaik dari Mark Jackson adalah overthinking ya. Memang sangat overthinking sekali dalam bermain. Bahkan saat dia minta play-nya adalah dia mismatch dengan Curry pun tidak semuanya semudah itu gitu loh untuk dia poin gitu. Tapi emang so far defender terbaik untuk menggantiin Jason Tatum dan Jalen Brown adalah Andrew Wiggins dan juga Draymond Green. Mereka berdua turunlah di bawah 35% semua shootnya. Even kalau nggak salah Brown tuh di bawah 30% saat dijaga oleh Green. Jadi emang udah ketemu jawabannya dari Warrior. Cuma memang faktornya Celtics ini tidak hanya muda, tapi memang nggak ada pemain yang punya pengalaman sama sekali gitu loh. Bisa dilihat Al Horford aja udah selama itu baru ini final pertama gitu. Ya, baru ini bahkan mungkin dia lolos ke final wilayah udah pernah. Final wilayah udah pernah sekali, tapi jadi juara wilayah timur baru pertama gitu. Juara wilayah baru pertama. Kemudian setelah lu tarik Al Horford nggak ada lagi veterannya. Veterannya Marcus Smart. Jadi memang terlalu berat
di sini gitu. Kalau gue ingat salah satu tim yang paling gue senangi adalah 2011 2012 11 12 10 11 kalau 10 11 atau 11 12 OKC Thunder Kevin Durant, Westbrook, James Harden bareng Serge Ibaka gitu. Itu kan salah satu, itu adalah kalau ya bisa nanti correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu adalah squad yang lolos ke final termuda yang pernah ada gitu. Dan tapi mereka punya Kendrick Perkins dan seingat gue punya Derek Fisher ya, apa gue salah? Kalau nggak salah ada Derek Fisher. Jadi masih ada pegangan gitu loh, orang yang udah pernah juara, orang yang udah sering ke final gitu. Ini nggak ada. Jadi gue juga sangat kebingungan gimana Ime Udoka mentranslasi mental juaranya ke pemain yang masih benar-benar hijau gitu. Even yang pemain paling tua lu pun masih hijau di final gitu. Meskipun mereka hijau terus, boy. Bener juga sih. Meskipun di game 1 bagus banget ya Al Horford, tapi rasanya dia untuk lu berharap kepada pemain 37 tahun yang selama karirnya adalah bukan opsi pertama serangan ya berat juga gitu. Tapi ya sekali lagi ya emang harusnya Tatum, tapi Tatum memang belum sesiap itu ya. Let's see, kita lihat ke depannya seperti apa dia ya. Ya. Karena gini, yang beberapa pemain itu mengalami hal serupa dengan mungkin apa yang dihadapi sama Tatum. Awal ke final nggak juara, tapi kemudian nanti juara gitu. Yang paling dekat sih LeBron ya. LeBron masuk final dulu, tapi nggak juara berapa kali, baru kemudian juara ya. Harapan gue itu terjadi pada Jason Tatum, terus siapa tuh Phoenix Suns, Devin Booker, ya dan Chris Paul juga ya. Westbrook kalian. Westbrook sama James Harden. Ke final tuh mau kasih. Kita mau bahas James Harden nih. Iya, ya sedikit James Harden. Menurut lu bakal balik nggak ketika James Harden di Rockets performanya? Enggak. Ya. Udah stop. Menurut gua dia sudah embrace, nggak perlu juara lah. Udah ya udah. Mas, apa yang tidak lu ekspektasi, tidak lu prediksi, tidak juga keliru, tapi emang anjir tiba-tiba kejadian di final apa Kejadian ya, gua ingat lalu final yang Orlando 4-0. Gue pikir bakal seperti itu. Yang waktu Dwight Howard masuk final kan ya? Iya. Kan dibantai 4-0 gitu. Karena di Orlando tuh nggak ada siapa-siapa, Adrian. Beneran, itu memang pemain ya. Dwight Howard bukan? Dwight Howard, ya, Janet Nelson, kan belum ada yang gitu kan? Iya, belum ada yang pernah ke final gitu loh, masih main-main baru ke final. Nah, ternyata kejutannya Boston game 1 aja udah hajar gitu loh. Oh, betul. Game 1 aja udah di momen ya itu quarter 4 luar biasa, dan kejutannya ini udah di kepala gua banget secara basketball ya. Bahwasannya memang NBA itu dan seluruh basket dunia lah, momentum itu paling penting memang ya. Di final ini luar biasa loh. Kalau lu kehilangan momentum, kelar itu di final. Yeah. Si Mark Jackson kembali lagi gue dengerin, dia selalu bilang, dibilang Warriors, lu kalau mau stop momentum nih, lu harus stop si Boston nyerang. Kalau dia lu Boston poin, ya gini-gini terus kata dia. Iya. Lu harus stop dulu satu. Karena ada yang stop, yang Wiggins tuh dribble terus turnovers kan, sayang gitu loh. Itu momentum kan. Kembali lagi, kalau momentum udah defense bagus, lu secara offense ya tenang dulu gitu loh. Kalau memang belum bisa fast break. Kejutan itu sangat terjadi di final, boy. Karena gue ngerasa, gila ya momentum bener-bener. Lu stop defense, lu harus momentum lagi buat nyerang gitu loh. Harus bener-bener. Ini final berarti kan. Setiap game. Ini menarik nih pembahasan lu. Tapi apakah ini kan sebagai mantan pemain ya, lu bertahun-tahun sebagai pemain, kita selalu bilang momentum nih, ada momentum gitu. Tapi menurut lu memang ada tuh Mas kayak gitu yang namanya, karena kan kita ini momentum nih gitu, kan tidak bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ada Mas seperti itu ketika momentum, karena memang kadang-kadang kita hanya bisa menilai begini, misalnya si Celtics misalnya running 6-0, 8-0 gitu. Pas yang tembakan ke 8-0-nya, corok masuk, time out. Jadi kita sebagai penonton tuh bisa ngerasain anjir dipatahin momentumnya. Atau misalnya ketika dia sudah 6-0 running, yang lawan kosong tiba-tiba nyetak 3 point, baru dia sekali 3 point, langsung dihajar sama time out.
Tapi memang ada Mas kayak gitu Mas kalau di dalam sebagai pemain. Ya, ya itu. Ya kehebatannya coach saat momentum itu ya itu memotongnya dengan time out. Tapi lu bayangin ya, ini momentum nih, misalnya si Boston lagi 7-0 lah ya, terus di time out sama Steve Kerr. Masuk lagi, mulai lagi ya. Lu bayangin kalau time out-nya itu tidak terjadi apa-apa dan bola balik lagi Boston, ini masih momentum itu gitu loh. Percuma lu time out gitu loh. Kan semua orang bilang, coachnya bahkan ngomong ke pemainnya, buat apa gue time out kalau lu nggak nyelesain time out yang gue suruh gitu loh. Semua pola yang gue lakukan gitu. Apalagi kalau saat time out masuk passing turnover. Wah itu rasanya gue ngabisin time out nih buat lu gitu loh. Tapi lu nggak bisa mengatakan momentumnya si lawan itu. Jadi momentum tuh makanya setelah gue lihat final yang kemarin sebenarnya apa ya, nggak seru kan pertandingannya. Kadang kalau udah jauh nggak ada yang ketat gitu loh. Tapi momentum ini kedua tim ini momentumnya luar biasa. Kalau satu dapat momentum itu luar biasa. Kalau gue bilang Boston dapat momentum, gue bisa masuk layup kayak gimana masuk, nembak kayak gimana masuk, itu sama juga sama si Warrior dapat momentum, nembak satu kaki aja masuk gitu loh. Boleh ngedrive. Pole itu masih sekarang ya kalau gue lihat masih liar ya. Kalau menurut gue liar daripada Tatum gitu loh. Lebih liar dia gitu loh. Dribble kemana? Banyak momentum memang dari Pole ya, tapi secara keseluruhan final, Pole nggak ada apa-apa di final. Beda dia saat regular season. Keputusan yang dia ambil nggak sesuai sama regular season. Regular season keputusannya luar biasa. Di final kalau gue bilang, ya lu pelengkap lah, mengganti Curry dulu lah saat Curry capek gitu loh. Ini si Pole gitu. Ya? Iya, karena nggak sesuai sama regular. Mungkin ini nggak final pertama Pole. Iya, Adrian. Pertama. Ya, itulah. Mungkin ya dia kan pas final kemarin juga ngomong gue mau belajar lebih banyak lagi dari Curry, segala macam lah, dia mau menyontoh Curry sampai nanti ya mungkin dia bisa seperti Curry. Kejutan itulah yang gue rasa banyak terjadi di final ini. Ini kita mau ngomongin momentum nih, ntar yang muncul ini murid-murid SMA nih belajar fisika. Kenapa? Momentum yang keluar ini. Momentum yang keluar. Ya Allah. Impuls dan momentum. Ya, itu tapi ada satu yang benar-benar yang gua nggak sangka ya. Ini di luar game. Yang satu yang gua nggak sangka, Curry nangis belakangan terakhirnya. Gua nggak expect dia nangis loh, beneran. Iya sih. Karena dia sepanjang game tuh menurut gua apa ya? Gua bukan ini. Dia tuh agak over confidence, angkuh gitu menurut gua. Tunggu dulu, gue potong. Di game 7 dia nggak overconfident. 6. Lu lihat passingnya saat game di 6 double boy. team. Game 6, sorry. Game 6. Saat di double team, beda banget passingnya. Karena kan sebelum-sebelumnya kan yang turnover berapa kali Adrian di double team. Game 6, wah itu mungkin kenapa dia nangis ya. Iya. Pas dia udah beberapa detik mau selesai kan, panjang kalau sepak bola. Dia langsung nangis tuh kan gitu. Gua cukup, ternyata apa ya? Kayaknya dia nggak menangis deh tiga juara sebelumnya. Gue nggak tahu ya. Nggak ingat ya. Kayaknya ini sedemikian berartinya sampai dia berbesmili apa? Iya. Yang pertama kayaknya nangis yang pertama. Pernah nangis ya, gitu. Itu sih yang buat gue cukup mengejutkan. Iya, gue juga setuju sama dia waktu ngomong kalau ini lebih berarti daripada 3 yang lain ya. Oh, dia bilang gitu ya? Karena ini kan apa ya? Nggak tahu. Gue juga bingung ya, masih ada orang yang dengan tenangnya sebelum season ini ngomong kalau yang waktu itu green quote juga ya, Draymond quote itu, ini adalah kalian nggak bakal lihat lagi mereka di final gitu. Si Kendrick Perkins juga ngomong berapa cincin juara lagi untuk Curry setelah musim ini 0 gitu. Nggak mungkin lah, gila. Kok maksudnya ini gimana? Dan surprisingly ya, saat kita ngomongin kita semua megang Warriors nih, dan kebanyakan rakyat Indonesia megang Warriors yang suka basket, ternyata di luar tuh lebih banyak Boston. Betul, secara lembaga survei, perjudian dan lain-lain. Banyak yang megang tinggi. Jadi gue kayak, how? Gue masih bingung banget kenapa gitu. Maksudnya ya momentum mereka sedang bagus sekali, oke gitu. Tapi ya lihat squadnya gitu loh, nggak gila itu mereka semua komplit dan punya pengalaman. Nggak ya itu kayak Clay ngomong kan, we've been there before, we've been here before. Kayak kita udah tahu kita harus ngapain gitu. Jadi ya makanya menurut gue, tapi salah satunya mungkin karena Curry akhirnya bisa lepas dari perkataan orang tentang Kevin Durant ya bahwa lu di carry sama Kevin Durant lah selama
dua dari 3 Final. juara lu, dan Iya. gelar juara pertama lu pun bahkan orang-orang nyebutnya di carry sama Andre Iguodala gitu. Dan akhirnya sekarang Curry maksudnya ya gua di sini ya gua sebagai motor utamanya gitu. Tapi sekali lagi gua silakan lihat menurut gua dan komen juga nggak apa-apa. Menurut gua ini nggak sama sekali bukan tipikal yang kayak give me the ball terus gua serang sendiri lah. Nggak, Curry maksud gua ini masih sangat under control banget, dan mungkin angkuhnya itu untuk menutupi itu ya, kelemahannya itu ya. Karena sebenarnya dia kan mentalnya masih juga tidak ya cukup rapuh juga tahun ini, apalagi kan keluarganya berantakan tahun ini. Mungkin sangat berpengaruh sama dia gitu tahun ini. Gua rasa juga itu. Soalnya kan dianya sendiri, keluarga dia sendiri juga kena isu, terus orang tuanya divorce, jadi cukup berantakan juga, dan kemarin menurut gue yang keren tuh ya waktu dia minta gini tuh. Minta cincin itu quarter 2 kalau nggak salah, quarter 2, quarter 3. Iya, habis 3 point jarak jauh tuh loh. Masih jauh loh itu, masih quarter 2 apa quarter 3 gitu. Menurut gue itu kayak wah anjir, pede banget ya. Tapi ya oke itu. Kan game 6 boy, kalau nggak dapet kan bisa game 7. Kalau game 7 menurut gue game 7 yang menang Boston kalau menurut gue. Sip. Ada lagi nggak guys? Apa sesuatu yang belum kita, karena kita abis ini kayaknya nggak terlalu akan ngomongin tentang final NBA lagi atau Golden State Warriors. Mungkin masih ngomongin tapi dalam cerita yang lain. Ada lagi nggak yang apa ya, sisa-sisa dari final kemarin yang rasanya wah anjir ini yang keren dari ini, entah tuh. Kalau gue masih penasaran aja kenapa Ime Udoka sama sekali tidak menggunakan zone defense ya. Menurut gua sama sekali sepanjang series 1-7. Ada enggak dia sempat. Ada. Kalau gua selama ngeliat sih antara gua sempat bukan kali ya. Di final gua lupa game berapa saat si Warriors main zone, dia main zone juga sempat tapi nggak lama memang. Menurut gua tapi nggak lama. Menurut gua kan padahal itu cukup nggak ada ragu-ragu kenapa nggak dicoba juga gitu menurut gua. Agak lama dikit, tapi mungkin statistiknya juga tidak sebagus itu kali ya. Gua juga agak miss. Terus yang selanjutnya di game 5 dan 6 mereka kan akhirnya adjustment deh. Maksudnya mereka akhirnya matiin Curry dari awal gitu. Dan hasilnya langsung 50 poin in the paint di game 5. Menurut gua makanya itu perjudian yang juga cukup menarik menurut gua. Gua kalau kita bisa ketemu Ime Udoka, gua mau nanya itu sih. Kenapa lo akhirnya ngelakuin itu di game 5 gitu? Dan dari awal. Kenapa nggak lu taruh di kuarter 4 aja gitu? Kenapa dari awal gitu? Gua penasaran banget, langsung berhenti kan? Marcus Smart atau Jalen Brown atau Derrick White waktu masuk, udah lu nggak usah lihat play-nya. Lu depanin Curry, fronting face to face sama Curry, udah bodo amat bolanya gimana gitu. Tapi pas lu nanya, selesai. Pas lu nanya ditonjok kamu Ime, itu setelah memori paling jelek dalam hidup gua, kenapa lu tanya lagi? Gue penasaran banget soalnya kayak aduh gimana. Sama satu lagi penasaran ini ya, Curry ya kenapa ganti-ganti sepatu ya. Itu tuh apa namanya? Brown Payton juga. Apa bahasa Indonesia superstitious apa? Oh, klinik. Bukan, apa satu lagi aduh. Apa bahasa Indonesia apa? Superstitious. Kayak pakai celana dalam dibalik gitu loh, Dim. Kayak gitu menurut gue sih itu sih. Itu ritual. Bukan ritual. Apalah itulah. Tapi gue juga kan dia pakainya yang lama-lama gitu kan. Makanya jadi tapi kalau lu perhatikan, gue sempat hampir ngepost ini sih, cuma juga gak usah lah. Kalau di Indonesia kan celana dalam dibalikin. Kalau si Gary Payton kos kaki dibalikin sama dia. Oh ya? Iya. Maksudnya yang di dalam di luar? Iya. Gary Payton lu lihat pakai kos kakinya terbalik. Oh. Bukan malah licin ya? Makanya kan mungkin ada sesuatu. Iya. Tapi Adrian, gue rasa di dua tim ini masalah zone defense mereka sangat siap. Karena si Warriors sering banget melakukan itu kan, tapi kebobolan terus sama si Boston. Jadi dua-duanya memang, wah, gue gak bakal ngelakuin ini gitu loh. Dua-duanya selalu dengan help defense, sama ya sweet ya man to man gitu loh. Terus adjustment-nya, kalau menurut gue Dim ya, kan zone ini kan sebenarnya satu hal yang masih jarang ya di NBA ya. Maksudnya baru dan mereka punya jangkauan. Toronto Raptors lah ya. Sejak Toronto Raptors juara tuh baru mulai tuh dipakai terus gitu di season reguler, di playoff. Terus kemudian mereka juga waktu lawan Miami kan pakai itu juga beberapa kali gitu. Tapi kemudian benar. Kok sama sekali gitu. Hampir tidak sama sekali gitu. Adjustment-nya luar biasa sama ya game 5 4 5-6 apa 4 kayak dari game 5 deh.
si Warriors juga adjustment-nya adalah Otto Porter yang jadi starting five. Starting five. Itu sangat apa ya? Ngarepin si 5 shooter. Iya, Kevin juga biar gak fall off gitu kan ya. Sama menurut gue sih 5 shooter, jadi lu 5 out. Mampus juga 5 out tuh. Semuanya bisa nembak benar. Kejutan Draymond Green lah. Game ke-6 juga nembak 3 point berapa kali ya. Iya, itu juga 2 kali sih inget gue ya. Gue tuh dalam hati ya berharap Draymond tuh di game terakhir triple double kan kurang 2 assist tuh. Tuh kalau triple double udah tuh bacotnya 2 tahun tuh bacotnya. Jelas. Udah kelar tuh maksudnya aja udah triple double juga di game terakhir gitu kan. Wah, gila. Gue udah nemu kata-katanya tadi. Apa? Tahayul. Oh iya. Tahayul. Gak tidur Draymond Green kayak Ron Artest juara. Udah dia sih. Soalnya sekali lagi gue tuh apa ya? Orang tuh harus sadar kalau motornya itu Draymond gitu loh. Orang tuh suka lupa kayak Warriors kita ngomong Curry, ngomong Clay, iya. Tapi lu kalau nggak punya Draymond tuh susahnya luar biasa gitu. Karena dia yang kontrol semuanya, utamanya di defense ya. Dia yang kontrol semuanya gitu. Dan ini agak sedikit melenceng dari obrolan ini. Ini akan jadi pertanyaan terbesar buat Warriors menghadapi musim depan. Kenapa? Karena punya 4 pemain max kontrak. Ya sekarang starting five mereka ini 4-4-nya max kontrak kan, kecuali Looney. Terus Jordan Poole di kontrak terakhirnya harusnya, kalau itu bisa extend. Ya Jordan Poole nggak mungkin dong mau bayar murah. Ya kan? Jadi gue nggak tahu, karena kan jadi gini kan kita berkali-kali bahas tentang salary cap, tapi kan ada namanya bisa di offer dan bayar luxury tax kan. Dan ownernya Warrior nih so far mau bayar luxury tax untuk tim ini karena dia tahu valuasinya kalau nggak salah sekarang 6 miliar, 6 billion US dollar ya. Waktu beli dulu 450 juta doang, sekarang 6 billion. Iya, secara valuasi ya. Tapi gimana dia mau sampai kapan dia bayar ini gitu. Dan gue pribadi takutnya antara Clay atau Draymond mungkin di trade. Gue takutnya ya, tapi nggak tahu. Gue nggak tahu, tapi menurut gue sih nggak tahu sih. Kalau mungkin aja Draymond ya, tapi nggak tahu sih. Sip. Gitu. Thank you Adrian, thank you Dimas. Nggak kerasa, thank you. Pikir bakal sebentar kita ngomongin ini. Ternyata lama juga ya. Iya, banyak yang harus dibahas memang final ini. Iya. Sekali lagi selamat untuk para pendukung Golden State Warriors. Dan kalau misalnya, menurut gue juga tadi kalau misalnya Adrian bilang tahun depan bagaimana, kalau gue jadi pemilik Warriors mungkin ya Poole yang gue buang. 3-3-nya akan gue simpen di situ terus gitu. Walaupun akan sulit secara keuangan ya. Tapi untuk cerita bagus gitu. Mudah-mudahan gara-gara ceritanya bisa sih, gue juga berharap gitu. Maksudnya mereka bisa jadi the next trio San Antonio Spurs gitu ya. Yang meskipun akhirnya Tony Parker keluar, tapi kan di end of career doang, cuma main 2 musim doang di luar. Tapi ya gue harapnya bisa kayak gitu sih. Karena so far kan mereka udah ngelewatin kan. Mereka kan trio kemenangan final terbanyak, 20 kali menang. Ya, 4 kali juara. Sip, terima kasih. Dimas, masih ada nggak yang pengen lu tambahin, Mas? Nggak ada sih, udah. Nyanyi dulu. Nyanyi dong. Gue takutnya kayak Warriors tuh ternyata dalamnya kayak Chicago Bulls 97-98. Yang mana? Kenapa dia? Udah mau nyerah semua ya, udah mau. Yang manajernya udah ya. Kan kita nggak tahu dalamnya nggak. Nanti tunggu di Netflix saya, Boy. Tahunya kan hura-hura aja. Di Bulls ya hura-hura. Dan Celtics sih semoga bisa ngerekrut Bo Cruz ya. Wah, Bo Cruz tuh penting tuh. Udah di situ, tapi nggak jadi. Nggak jadi ya. Loh, Jesus Shuttlesworth itu juga main film dulu baru jago. Oh iya. Bo Cruz juga nanti begitu. 3 game ya dia ya? Apa? 3 game. Iya, Jesus Shuttlesworth kan 3 game. Iya, 3 game ya. Sip. Harusnya tuh Boston jangan ngundang dia, harusnya ngundang Paul Pierce kemarin game 6 biar menang. Ngundangnya dia jadi kalah. Gara-gara Paul Pierce tuh jadi kalah. Nggak ada Paul Pierce. Ya wes guys, thank you very much. Terima kasih Adrian, terima kasih Dimas. Mas, seperti biasa Mas. Nah, jangan lupa subscribe terus Main Basket Podcast yang subscribe terus kali aja subscribe. Yang tayang setiap hari Jumat ya, jam 4 sore. Kata siapa? Terus kalau nggak ada edisi spesial
bakal tayang setiap hari Jumat kan. Terus kalau mau gini aja deh, kalau mau tahu ada video terbaru dari kita, nyalakan loncengnya biar tahu ada notifikasi dari YouTube buat kalian si subscribernya Main Basket Podcast. Oke, terima kasih, sampai jumpa.